Oke, silakan. Oh, aku dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman aku, ya Allah, hari Sabtu Biar kita serius. Biar nggak serius. Iya, hari Sabtu ini kita alhamdulillah kita bareng-bareng lagi di ruang virtual ini untuk tatap muka ketiga ya, mata kuliah Assessment Center kelas A1. Pertemuan ketiga ini sesuai yang saya sampaikan, kita masih bersama Pak Ari, Pak Perdana Ari Sudewo, untuk melanjutkan materi yang sudah beliau sampaikan kemarin. Teman-teman kan sudah pernah mengikuti sesi bersama beliau minggu lalu ya, jadi saya rasa tidak perlu diingatkan lagi bagaimana ini ya proses nanti pada saat kuliah atau pada saat materi disampaikan Pak Ari. Boleh mengingatkan lagi ini saja, gunakan sebaik-baiknya waktu yang kita punya bersama beliau. Walaupun Pak Ari oke-oke saja, nanti di sesi keberapa untuk hadir kembali, membantu saya tentu saja, meringankan hidup saya. Tapi itu juga tidak bisa dijanjikan, mengingat nanti waktunya mungkin beliau sibuk atau bagaimana. Jadi kali ini silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tetap nanti ada 2 sesi ya Pak Ari ya. Nanti ada 2 sesi materi seperti Sabtu kemarin. Sebelum kita mulai, Zaidan, Puhit minta tolong lagi untuk membuka kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Baik, terima kasih Puhit. Mohon Pak Ari, mari sebelum kita memulai perkuliahan pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Fatihah di dalam hati masing-masing. Baik, semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi dapat memperlancar kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Zaidan. Silakan Pak Ari, waktu dan tempat. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, jadi mungkin kita nanti banyak diskusi aja ya. Saya itu sebenarnya lebih senang diskusi sama teman-teman, tidak terbatas. Ya fokus kita diskusinya adalah assessment center. Tapi nanti kalau teman-teman pengen diskusi terkait dengan dunia HRD atau Human Capital Management HCM, boleh. Hari ini kita masih diskusi assessment center, masuk ke pengantar simulasi-simulasi. Tapi sebelumnya mungkin nanti aku akan share terkait dengan kompetensi dasar asesor dulu, sama kemarin aku menjanjikan terkait dengan kode etik. Nanti yang aku pengen sampaikan kode etik di dunia asesor PNS ya, karena aku punyanya seperti di situ. Kebetulan kerjanya kan PNS. Izin saya share screen. Terlihat ya? Semoga sudah terlihat. Cek loading. Cek loading. Ya, ini sudah. Sudah ya, jadi ada kompetensi dasar, asesor, perencanaan, dan kita masuk ke model simulasi assessment center. Nanti sesi kedua kita akan spesifik ke simulasi LGD, Leaderless Group Discussion. Nanti salah satu penugasan teman-teman adalah melakukan proses assessment center. Salah satu toolsnya adalah LGD, Leaderless Group Discussion. Sebelum ke LGD, mungkin nanti saya akan share terkait dengan standar kompetensi yang akan digunakan di dalam penugasan, disusun oleh Pak Haris. Sama mungkin nanti saya akan share sedikit tentang aplikasi yang kita gunakan, aplikasi yang Badan POM gunakan di dalam proses penilaian kompetensi. Ada beberapa slide yang mungkin nanti saya dapat tunjukkan ke teman-teman, biar teman-teman punya gambaran bahwa saat ini sebenarnya trennya sudah ke app, sudah ke digital assessment center. Tidak semuanya ketemu face-to-face gitu ya, tapi di Badan POM sendiri untuk beberapa simulasi sudah
aplikasi by aplikasi. Masuk wawancara pun wawancara aplikasi. Nanti kita mungkin akan share apa yang di badan form. Semoga waktunya cukup. Ini saya nggak perlu saya kenalkan karena kemarin sudah. Ini kompetensi dasar asesor, ada yang nyebutnya ORCE. Ini yang saya pahami. Jadi ada 4 yang teman-teman memang harus kuasai gitu. Observasi, recording, pencatatan. Pencatatan dalam hal ini adalah pencatatan evidence yang teman-teman dapatkan pada saat proses simulasi. Classifying ini nanti kita lebih ke coding. Coding itu setelah nanti teman-teman mencatat proses simulasi, teman-teman harus memilah ini evidence milik kompetensi yang mana, terus levelnya mana gitu. Nah, itu nanti masuk ke dalam classifying sama evaluating. Evaluating nanti masuk ke dalam pelaporan. Termasuk asesmen ASMED ya, ASMED terus mengeluarkannya laporan. Jadi 4 kompetensi ini yang benar-benar harus teman-teman kuasai gitu. Ini dasar banget gitu loh. Kalau teman-teman mau kompetensi yang advance ya silakan di SKKNI Assessment Center gitu, di sana advance kompetensi detail gitu. Nah, yang ini kita akan diskusi dulu 4 kompetensi ini dulu yang benar-benar teman-teman harus kuasai sebagai modal awal untuk menjadi seorang asesor. Tujuannya adalah memastikan asesor dapat memperoleh data yang lebih objektif, serta membantu asesor untuk memberikan penilaian yang lebih akurat. Jadi objektif dan akurat. Jadi proses ini harus teman-teman kuasai. Kita bedah satu-satu. Ini observing. Kemampuan untuk mengamati. Kalau kita bicara simulasi nanti akan ada perkataan, akan ada perilaku yang saat menjalani aktivitas di dalam assessment center. Nanti di dalam form observasi untuk LGD, saya sih merekomendasikan nanti akan ada form untuk catatan verbal sama form untuk catatan nonverbal. Nonverbal itu verbal itu apa yang dikatakan oleh si asesi, nonverbal adalah perilaku yang ditunjukkan asesi pada saat melakukan LGD. Itu salah satu contoh. Observing ini nanti lebih banyak digunakan memang di dalam LGD. Simulasi yang kedua adalah pada saat presentasi, kalau memang menggunakan presentasi. Begitu juga pada saat pengisian kuesioner. Nah, ini beberapa kesalahan yang terjadi pada saat observasi. Yang pertama adalah menggeneralisasikan pengamatan. Jadi kadang kita menggunakan, oh orang ini sangat paham proses bisnis perusahaan, orang ini sangat pintar gitu. Hanya kita menilai berdasarkan aktivitas sesaat, tapi kita langsung bisa menyimpulkan sangat dan menggeneralisir, oh orang ini pasti kompeten. Ini harus hati-hati ya teman-teman ya pada saat nanti dilakukan evaluasi, evaluating, classifying, jangan sampai kalau kita bicara observasi jangan menggunakan kata sangat deh. Karena kita memiliki keterbatasan untuk melakukan evaluasi atas perilaku. Kita itu hanya LGD itu kadang hanya 1 jam. Terus pada saat kita hanya mengobservasi 1 jam, terus kita menggunakan kata sangat gitu, kalau saya asesornya, saya akan tanyakan dasarnya apa? Kok bisa sangat pinter, sangat paham gitu. Yang kedua adalah menggunakan perasaan. Ya ini observasi kan yang kita lihat, jangan menggunakan perasaan. Ia terlihat menanggapi pertanyaan dengan sukacita gitu loh. Contohnya apa itu yang kita observasi sukacita itu apa kan gitu. Ini semaksimal mungkin jangan menggunakan perasaan pada saat observasi, tapi gunakan behavior murni gitu ya. Apa yang dikatakan, apa yang perilaku yang ditunjukkan itu yang diobservasi. Tidak perlu menggunakan perasaan. Terus mendeskripsikan karakteristik pribadi yang tidak nampak. Lah ini jangan sampai teman-teman ya meskipun teman-teman nanti akan menjadi seorang psikolog yang mungkin memiliki jam terbang, tapi kalau kita bicara asesor itu kan bukan psikolog. Asesor itu kan profesi yang berbeda dari psikolog.
Psikolog bisa jadi asesor gitu loh. Asesor bisa yang berasal dari psikolog, tapi pada saat kita melakukan proses assessment center, ini adalah kita sedang melaksanakan profesi yang berbeda. Semaksimal mungkin pada saat observasi, jangan menggunakan karakteristik pribadi yang tidak nampak. Misalkan, ia memiliki dorongan berprestasi yang tinggi gitu, hanya dengan kita mengobservasi, terus kita menyimpulkan memiliki dorongan berprestasi gitu kan luar biasa. Kecuali kalau misalkan teman-teman melihat data dari psikotes gitu, ya itu akan berbeda. Tapi kemarin saya sudah sampaikan pada saat pelaporan, bedakan antara laporan psikotes dengan laporan assessment center. Karena kalau kita bicara laporan psikotes, jatuhnya adalah laporan potensi, profil kepribadian orang. Kalau kita bicara laporan assessment center, yang kita tunjukkan adalah kompetensi aktual berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita catat pada saat proses assessment center. Jadi pisahkan antara data-data potensi yang diperoleh dari psikotes dengan data-data kompetensi yang diperoleh melalui simulasi assessment center. Ini penting agar nanti teman-teman pada saat di-challenge hasil laporannya bisa menunjukkan evidence yang memang benar-benar firm sesuai dengan standar kompetensinya. Selanjutnya adalah recording. Mas Muhammad Pascal Wilmar, mungkin bisa di-mute atau ada yang mau ditanyakan. Oke, makasih. Recording adalah proses pencatatan. Tidak selalu dalam artian recording digital yang merekam gitu, tapi juga tertulis. Catatan tertulis mengenai perilaku asesi pada waktu kejadian untuk dianalisa melalui meliputi tindakan dan perkataan sebagai bukti evidence. Catatan dalam hal ini itu kembali lagi framework waktu yang digunakan adalah selama proses assessment center. Pada saat proses di luar assessment center, recording ini jangan dimasukkan sebagai evidence dalam assessment center. Nanti teman-teman akan kesusahan pada saat di-challenge laporannya. Catatan recording dijadikan dasar dalam penilaian asesi. Jadi nanti dari catatan yang dibuat asesor itu yang akan digunakan di dalam classifying dan itu yang akan digunakan sebagai bukti kompetensi yang akan digunakan asesor di dalam menyusun laporan assessment center. Pencatatan membantu asesor berkonsentrasi dalam observasi. Ini penting terkait dengan teknik pencatatan. Tidak ada ketentuan baku di dalam assessment center, jadi masing-masing asesor bisa mengembangkan style sendiri-sendiri. Style masing-masing bagaimana mencatat bukti-bukti atau data dukung di dalam membuat laporan assessment center. Catatan yang teliti harus dilakukan dengan cara harus konsentrasi yang ini, mencatat detail evidence perilaku. Nah, penting evidence perilaku ini saya tekankan adalah agar nanti teman-teman pada saat menyusun laporan, tadi saya sudah cerita sama Mbak Wiwit ya, Bu Wiwit ya. Kadang kita pada saat menyusun laporan itu merasa kurang evidence, sehingga kita tidak yakin terhadap laporan yang kita susun. Hanya karena bisa jadi memang simulasi kita yang tidak baik, atau pada saat pencatatan kita tidak mencatat detail. Nah, ini jadi penting. Terus mengandung informasi verbal, apa yang dikatakan, what was said, sama non-verbal, apa yang dilakukan. Jumlah kontribusi tidak mengandung judgement, ini penting pada saat kita melakukan recording, observasi, selama assessment center, jangan menilai. Menilainya nanti pada saat sudah classifying sama evaluasi. Pada saat kita intake data, catat semua yang dilihat, catat semua yang dikatakan oleh asesor, oleh asesi, sehingga nanti pada saat kita menyusun laporan, baru kita menilai.
Jadi pada saat kita melakukan recording, jangan menilai. Termasuk memungkinkan adalah detil waktu. Karena ini nanti digunakan pada saat teman-teman harus mempertanggungjawabkan laporan. Salah satu tugas asesor adalah bisa memberikan feedback, umpan balik. Nah, umpan balik assessment center ini tidak terbatas kepada asesi saja, tetapi umpan balik kepada atasannya, bahkan umpan balik kepada pimpinan perusahaan. Sehingga teman-teman saat nanti menjadi asesor dan ditanya, kenapa Anda memberikan nilai level 3 untuk kompetensi kepemimpinan? Teman-teman harus bisa menunjukkan evidennya. Bahkan jika perlu, evidence itu teman-teman bisa menunjukkan ini ditunjukkan asesor detik keberapa simulasi A, menit keberapa simulasi B. Jangan menggunakan asumsi, jangan menggunakan sesuatu hal yang sebenarnya teman-teman tidak mendapatkan itu pada saat proses asesmen. Tapi karena teman-teman sudah kenal orang asesinya, sehingga teman-teman memasukkan evidence yang diperoleh di luar assessment center. Itu sudah salah. Yang harus dilakukan adalah teman-teman harus menyusun simulasi sebaik-baiknya, sevalid mungkin, sehingga perilaku yang disasar, yang akan dilakukan evaluasi melalui assessment center, dapat tergali melalui simulasi yang kita kembangkan. Ini jangan terjebak pada proses penilaian dan rating pada saat kita bicara recording. Penilaian dan rating nanti dilakukan pada saat classifying dan evaluasi. Hal-hal yang menimbulkan bias pada saat recording, halo efek biasanya sudah kenal. Atau biasanya orangnya membuat kita terkesan dari tampilannya, dari gaya bicaranya, dari cara menjelaskan, sehingga kita langsung bisa menyimpulkan, oh orang ini kompeten. Dilihatnya dari mana? Beliau bisa menjelaskan dengan detail. Oke, kalau komunikasi yang dinilai adalah kompetensi komunikasi, mohon maaf tadi saya bilang komunikasi ya. Kalau teman-teman sedang melakukan evaluasi atas kompetensi komunikasi, mungkin nyambung. Dia jelas dalam menjelaskan. Tapi kalau yang dikali adalah kompetensi kepemimpinan atau kompetensi lain, misalkan pengembangan orang lain gitu, terus hanya teman-teman bisa melihat bahwa asesi ini bisa menjelaskan dengan baik lalu menyimpulkan kepemimpinannya bagus, itu salah. Jadi kembali lagi, halo efek benar-benar harus berhati-hati terhadap halo efek, ada tendensi first impression ini juga kadang membuat kita bias, prejudice ini juga masuk dalam first impression ya. Stereotype, kalau orang Jawa seperti apa, kalau orang Madura seperti apa, kalau orang Kalimantan seperti apa, kalau orang Batak seperti apa, sehingga kita sudah memiliki framework terkait dengan kompetensi sebelum kita melakukan intake data, simulasi atau recording. Ini juga bisa membuat kita bias dan konsentrasi yang terganggu. Classifying, menggolongkan perilaku yang teramati, tadi kita bicara observasi ya, dan tercatat, tadi kita bicara recording. Menggolongkan perilaku yang sudah tercatat, teramati, terobservasi, dan tercatat ke dalam berbagai dimensi kompetensi dan model kompetensi atau disebut juga coding. Nah, pada saat tahap ini, teman-teman melakukan judgment rating, pengelompokan. Dari, misalkan teman-teman menemukan 10 evidence. Nah, dari 10 evidence itu nanti teman-teman akan mengelompokkan berapa evidence punya kompetensi A, berapa evidence punya kompetensi B, berapa evidence punya kompetensi C. Salah satu kata kunci atau yang harus teman-teman kuasai pada saat melakukan classifying adalah teman-teman harus familiar dan paham kompetensi dan model kompetensinya. Makanya nanti kita akan diskusikan kompetensi yang sudah disusun oleh Pak Haris di dalam yang akan teman-teman gunakan pada saat menyusun laporan. Jadi istilahnya harus paham di luar kepala dulu dari
jenis kompetensi, definisi kompetensi, indikator perilaku masing-masing level kompetensi, perilaku kunci masing-masing kompetensi sebelum teman-teman melakukan classifying. Teman-teman tidak dapat melakukan classifying kalau teman-teman tidak paham kompetensi yang akan digunakan sebagai acuan di dalam assessment center. Pada saat klasifikasi, teman-teman akan menghadapi kesulitan apabila catatan teman-teman tidak memadai. Kembali lagi ke tadi pada saat recording. Teman-teman tidak melakukan pencatatan dengan lengkap, pusingnya nanti di classifying. Teman-teman tidak mendapatkan data yang cukup untuk melakukan evaluasi atas kompetensi seseorang, terbatasnya indikator perilaku. Nah, indikator perilaku di dalam hal ini adalah bisa jadi dari kamus kompetensinya atau bisa jadi dari evidence-nya. Asesi tidak menunjukkan perilaku kompetensi yang cukup. Perilaku kompeten ya, yang kita observasi adalah perilaku yang related dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, kenapa terbatas? Macam-macam. Bisa jadi karena alat ukur atau simulasinya yang tidak valid, isi dari simulasinya yang tidak related dengan pekerjaan sehari-hari asesi, ini juga penting. Sehingga nanti pada saat kita menyusun simulasi, pastikan isinya itu terkait dengan pekerjaannya asesi atau minimal asesi paham dari soal simulasi yang akan disampaikan. Itu menjadi penting. Pada saat asesi tidak paham konteks soal simulasi, potensinya adalah nanti akan banyak bias atau bahkan yang paling parah adalah teman-teman tidak akan mendapatkan evidence yang cukup untuk melakukan kesimpulan level kompetensi dari asesi. Evidence yang tidak dicatat dengan jelas, sifatnya umum dan non-behavioral. Ini menjadi saya catatan non-behavioral, saya tekankan adalah assessment center itu ilmu basicnya adalah psikologi behavioral. Jadi teman-teman yang mungkin suka humanis, suka psikoanalisis gitu, minta tolong untuk belajar tentang behavioral, di mana assessment center itu adalah kita menilai dari perilaku asesi yang dimunculkan pada saat proses assessment center. Jadi kita tidak menggunakan pendekatan psikoanalisis di dalam assessment center. Yang kita nilai adalah perilaku. Jadi benar-benar behavioral pendekatannya. Terus selanjutnya adalah evaluating. Menilai kinerja para peserta pada tiap dimensi kompetensi dengan menilai bukti-bukti dan menentukan peringkat atau rating. Kata kuncinya di dalam evaluating adalah rating. Kalau tadi classifying adalah coding. Rating adalah kita sudah melakukan evaluasi level kompetensi dari masing-masing asesi. Lebih memudahkan bila evaluasi dilakukan menggunakan angka. Level standar kompetensi kalau tidak salah juga menggunakan angka. Level 1, level 2, perilaku level 1, perilaku level 2, perilaku level 3. Dan memberikan nilai harus ada bukti. Kompetensi adalah berbasis evidence, berbasis bukti. Pada saat teman-teman tidak mendapatkan bukti yang cukup, jangan melakukan rating tanpa bukti. Nanti teman-teman akan kesulitan pada saat harus melakukan assessment feedback. Ini benar-benar, jadi assessment center itu bukan pendekatan untuk menilai seseorang menggunakan apa ya? Misalkan kita kayak prediksi gitu loh, kita kayak cenayang gitu loh, orang ini seperti ini gitu loh, enggak, tapi semua harus ada buktinya. Setiap kompetensi yang kita ukur itu harus didukung dengan bukti perilaku yang ditunjukkan oleh asesi. Ini penting banget. Hambatannya biasanya halo efek sama rancu.
Membedakan lack of evidence sama evidence of poor performance. Tidak ada evidence sama evidence-nya rendah. Nah, prinsip rating adalah cermat dan konsisten. Ini catatan penting pada saat kita melakukan assessment center adalah baca keseluruhan catatan dengan lengkap. Pahami kompetensi, definisi, dan levelnya. Klasifikasikan bukti-bukti ke dalam kompetensi. Gunakan definisi dalam kompetensi untuk memperoleh gambaran perilakunya. Jadi, pahami kompetensi, dan pada saat klasifikasi, based on definisi kompetensi atau definisi setiap perilaku, level perilaku kompetensi, dan pastikan sudah merekam dan mencatat semua bukti secara lengkap dan bisa dipahami oleh orang lain yang tidak ikut observasi. Ini salah satu kompetensi selain tadi ORCA adalah menyimpan evidence. Jangan sampai hilang. Catatan-catatan teman-teman pada saat asesmen jangan sampai hilang, karena itu nanti akan digunakan pada saat terjadi permasalahan terhadap laporan teman-teman. Misalkan laporan teman-teman dianggap tidak valid, terus teman-teman tidak memiliki bukti kompetensinya, gitu, udah wassalam itu nanti. Jadi pastikan sudah merekam dan bukti catatan, simpan bukti catatan itu dengan baik, sehingga nanti pada saat teman-teman harus bicara ke orang lain, asesor lain, feedback, itu teman-teman bisa memiliki data dukung yang cukup untuk teman-teman mempertahankan hasil rating yang teman-teman berikan. Oke, kita diskusi sebentar terkait dengan kompetensi asesor. Kompetensi dasar asesor. Silahkan jika mau ditanyakan. Ini sebelum saya masuk ke kode etik, saya berharap teman-teman paham dulu 4 kompetensi ini. Apa saja tadi? Ada yang bisa mengulang deh? Mbak Balkis Aulia Muafikoh. Bisa open mic? Saya bisa. Mbak Balkis? Iya, Pak. Oke. 4 kompetensi tadi bisa dijelaskan ulang coba. ORCE. Apa O-nya apa? Observing, Observing, recording, dan classifying, evaluating. Dari keempat ini Mbak Balkis paham? Sudah paham atau ada yang masih bingung? Saya harus pastikan 4 ini teman-teman harus kuasai dulu nih, karena ini penting banget ini. Sampai sini alhamdulillah sudah paham, Pak. Paham ya? Jadi teman-teman kalau ada yang belum paham 4 kompetensi ini, karena ini benar-benar dasarnya asesor. Asesor kalau nggak bisa observasi ya udah nggak usah jadi asesor saja gitu loh. Asesor pada saat tidak bisa melakukan recording, pencatatan perilaku kompeten, jangan jadi asesor. Asesor kalau tidak bisa melakukan classifying, jangan jadi asesor. Apalagi asesor tidak bisa melakukan evaluasi. Terus gimana mau melakukan rating kan gitu. Ini penting, benar-benar saya tekankan, ini adalah modal awal, modal dasar teman-teman untuk menjadi seorang asesor yang baik. Itu ya. Terus saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand. Kita lanjutkan terkait dengan kode etik. Ini kemarin ada yang bertanya ya, saya sampaikan sekarang. Ari, saya dari tadi raise hand. Ya Allah, Bu Wiwit, monggo Bu Wiwit. Raise hand. Gimana? Iya, karena ada istilah yang mungkin perlu disampaikan ke teman-teman ya. Ini Iya, kalau Pak Ari yang sudah sering melakukan, apalagi Pak Haris gitu ya, itu ya tentu sudah familiar. Tapi mungkin buat teman-teman perlu kalau Pak Ari tadi bilang dikonkretkan. Di bagian O, hampir semua ya, di
di hampir semua itu ada tulisan evidence gitu, evidence, evidence, evidence. Nah, itu tuh apa yang dimaksud dengan evidence itu? Atau kan kalau di bahasa Indonesia kan itu kan bukti. Nah, bukti apa itu? Dalam bentuk apa? Gitu. Oke, Itu dalam yang bentuk perlu uang gitu bukti. Iya, Iya. uang, bukti, gratifikasi, Iya, ya. Mungkin itu perlu diperjelas. Kecuali kok teman-teman siap. paham ya maksudnya. Coba Kita tanya dulu deh. kita cek. Mm-mm. Coba Daud. Aku melok-melok sing kamu buka kamera. Mm-mm. Ya, bisa Daud. jelasin, Mas Daud, kira-kira memahami Yang kamu evidence itu pahami. seperti apa? Evidence Evidence itu itu apa? yang dipahami Mas Daud seperti apa evidence? Mau ke Mas Daud? Izin menjawab. Maaf nggak bisa on cam karena apa namanya jaringannya putus-putus, Bu. Mbak. Iya, tapi asmaranya Terus nggak putus-putus kan, Mas Daud? aman, Mbak. Oh, aman, Atau malah nggak alhamdulillah. ada. Atau malah nggak ada. Nggak ada. Ini evidence yang tadi ya, yang dijelaskan yang tadi itu dah, Bu. Iya, yang ada di Evidence penjelasan di Pak dalam Ari assessment, tadi. evidence di dalam assessment center itu pemahamannya Mas Daud apa? Kalau saya sih yang nangkepnya sih yang sebagai bukti evidence gitu, Awak. Yang tadi. Iya, betul. Iya, yang mau Itu, pahami apa? Yang saya pahami itu bukti yang benar-benar kuat dalam artian itu ada datanya. Jadi kita itu nggak ada untuk menilainya itu nggak ada buktinya gitu. Yang kuat ada data-datanya yang sesuai dengan apa yang kita sudah nilai gitu. Jadi nggak asal sembarangan masukkan menilai dengan bukti-bukti yang hanya didapatkan dari perasaan kita aja. Gitu sih. Bentuknya apa? Jadi, Bentuknya? Nek, dek bayanganmu. Bentuk apanya, Bu? bentuk Bentuk evidence. bukti, bentuk evidence. Oh, yang apa maksud dalam artian yang telah seperti orce itu, Bu, tadi. Oke, kan. Ya, Bu. Atau Coba salah satu resepsi, lagi Bu. ya. Nah, Satu makanya. lagi, ya. Satu lagi. Siapa ya? Anissa Lutfiana. Mbak Anissa. Serem ya nek kita ngajar kayak gini Ber ya. Diceluki sing gak buka. Anissa. Oke. Oh, gak ada ya. Sudah wes Nanti. yang membuka kamera. Ayo Rafita, menurutmu yang seperti apa gitu? Evidence. Nanti Ya, kalau evidence. bayangannya teman-teman nanti kan bikin tugas dan harus mencari evidence gitu. Nanti teman-teman gimana tuh pemahamannya seperti apa? Untuk menemukan evidence itu bukti kan, Bu ya? Iya, bukti. Nah, dari pengamatan dulu kita mengamati secara cermat, lalu apa yang diamati itu pasti dicatat terlebih dahulu. Jadi yang paling ditekankan itu di pengamatan sama di pencatatannya. Jadi kalau misalnya dari pencatatan dan pengamatan itu masih kurang, kemungkinan besar nanti evidennya akan juga kurang. Seperti itu. Berarti hasil pengamatan gitu ta. Iya, Bu. Melalui observasinya dulu ditekankan. Oke. Silakan, Pak. Oke, jadi ya sebenarnya semua proses menilai itu yang saya pahami semuanya harus ada evidence. Tidak hanya assessment center, kayak contohnya di Badan POM ini pengawasan badan pangan ya pengawasan berbasis bukti. Kalau misalkan pengadilan itu juga ada evidence, cuma evidence-nya kan beda-beda. Kalau evidence kompetensi adalah tadi bentuknya sih kalau kita ditanya bentuknya catatan atau rekaman yang menunjukkan
perilaku kompetensi. Nah, ini gimana Mbak Bibit? Ada yang resensi Ari, mungkin mau Oke, nambahin. Mbak Suryati Ningsih, monggo silakan. Ya, Ningsih silakan. Saya mau tanya, Pak. Iya boleh. Tanya, oh ya boleh. Jadi kan tadi kan udah dijelasin mengenai kompetensi dasar asesor atau ORTO itu ada 4. Itu tuh kami lakukan di setiap simulasi atau di setiap simulasi itu kita cuman kayak observasi dan melakukan observasi pencatatan, terus setelah itu setelah semua simulasi udah dilakukan baru kita combine semuanya untuk di setiap step, maksudnya kayak setelah di step simulasi itu kita melakukan observasi, recording, pencatatan. Terus nanti kalau sudah selesai semuanya baru kita melakukan classifying dan evaluating kayak gitu. Atau setiap simulasi misalnya di dalam simulasi itu ada mengenai leadership dan pemecahan permasalahan. Ternyata di leadershipnya dia dapat rating segini, misal dapat rating 10, terus di pemecahan permasalahan dia dapat rating 50, misal kayak gitu, atau kayak gimana Pak? Terima kasih. Oke, sebenarnya implementasi dari 4 kompetensi tadi itu dari awal sampai akhir ya. Jadi daripada saat kita menyusun simulasi, tapi ORCE itu lebih ke penekanannya adalah pada saat intake data sampai pelaporan. Jadi kalau ditanya terkait dengan implementasi dari keempat kompetensinya ya di semua proses assessment center, tapi memang penekanannya pada saat kita intake data nanti lebih banyak ke observing sama recording. Pada saat kita nyusun laporan lebih banyak classifying sama evaluating. Seperti itu sih. Jadi ya semua proses itu. Saya kembali lagi ke evidence tadi ya. Jadi contohnya gini, teman-teman pada saat teman-teman melakukan evaluasi cari data bukti, misalkan ini untuk kompetensi pemikiran konseptual gitu, conceptual thinking gitu. Conceptual thinking itu misalkan definisinya adalah kemampuan seseorang untuk melihat atau menganalisa dari berbagai macam variabel di dalam organisasi untuk mendapatkan satu kesimpulan. Nah, pada saat terus evaluasi level 3, misalkan teman-teman level standarnya adalah level 3. Level 3 ini adalah mampu mengidentifikasi lebih dari satu variabel di dalam sebuah analisis gitu. Nanti pada saat si asesi ini bicara pada saat LGD, dia menyampaikan gitu loh. Oke, problem di tempat saya adalah ada 3 variabel yang saya temukan untuk dapat kita lakukan evaluasi. Variabel A adalah ini, variabel B adalah ini, variabel C adalah ini. Dari hubungan ketiga variabel ini dapat saya analisis seperti ini sehingga saya menyimpulkan ini. Nah, apa yang saya sampaikan ini teman-teman harus memiliki catatannya untuk dijadikan dasar evidence pada saat teman-teman menilai, katakanlah saya asesinya gitu ya, pada saat teman-teman ingin menilai level kompetensi saya level 3. Nah, catatan saya, omongan saya ini nanti akan menjadi evidence teman-teman untuk melakukan menilai itu. Nah, masalah nanti laporan akhirnya apakah tetap level 3 atau level 4 atau level 2, nanti kita lihat dari evidence di simulasi yang lain. Saling melengkapi atau enggak. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nanti sesi siang kita bedah kompetensi yang disusun Mas Haris. Biar teman-teman punya bayangan indikator perilaku kompetensi yang teman-teman harus gali atau teman-teman harus cari evidence-nya itu nanti ya habis sesi kedua. Sesi kedua nanti kita gali agar teman-teman lebih punya bayangan pada saat teman-teman mencari evidence. Nanti kita bedah deh kira-kira evidence-nya seperti apa untuk masing-masing level kompetensi. Gitu ya, Mbak Farah, gimana? Iya, terima kasih Pak untuk kesempatannya saya bertanya mengenai evidence tadi. Intinya kan bukti dan saya sempat teringat salah satu buktinya itu dibuktikan dengan titik keberapa
si asesi ini menunjukkan perilaku ataupun mengatakan suatu kalimat gitu ya, itu sebuah termasuk evidence yang kuat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, yang mungkin juga menjadi permasalahan dari beberapa teman-teman, mungkin tidak semua orang itu terbiasa untuk mencatat dengan cepat, Pak. Ya, mohon izin. Terus kira-kira kami merekam entah itu bentuk video ataupun audio, itu apakah kami sebagai asesor itu perlu ibaratnya kalau di observasi wawancara psikologi itu informed consent ya, kita perlukah untuk memberikan itu, maksudnya meminta izin dulu kepada asesi atau tidak perlu untuk meminta izin, jadi ya sudah langsung aja melakukan rekaman gitu. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Mbak Farah. Biasanya nanti untuk yang proses rekaman ini kan kayak rekaman video, recording itu kan alat bantu ya. Nanti bisa disampaikan pada saat awal, pada saat administrator memberikan pengantar. Jadi nanti administrator bisa menyampaikan pada saat pertemuan awal dengan asesi, disampaikan seluruh proses di dalam assessment center ini akan dilakukan pencatatan sebagai bukti kompetensi dari Bapak Ibu semuanya gitu. Itu cukup sih Mbak Farah ya, Mbak Farah. Jadi tidak perlu kita setiap simulasi bilang ini nanti direkam loh gitu. Tapi bisa diwakili di awal. Pada saat pertama kali ketemu kan nanti akan ada pengantar. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di dalam sesi assessment center perusahaan apa. Assessment center ini akan menggunakan standar kompetensi apa, itu wajib disampaikan ya. Biar asesinya tahu bahwa saya dinilai menggunakan standar kompetensi apa dan kompetensi apa yang akan dinilai gitu loh. Jangan sampai asesinya tidak paham terhadap kompetensi yang akan dinilai. Waduh, itu teman-teman kayak gimana ya, menurutku nggak fair gitu loh. Teman-teman akan melakukan evaluasi, tapi teman-teman tidak menyampaikan ke asesi kompetensi apa yang akan dievaluasi. Sehingga pada saat di awal, teman-teman nanti menyampaikan, oke, hari ini kita akan melakukan assessment center selama berapa hari, dengan jadwal, dengan simulasi apa saja, dan seluruh proses selama assessment center ini akan kita lakukan perekaman. Nah, seperti itu. Kompetensi yang akan digunakan adalah kompetensi apa, terus apa itu standarnya gitu loh, maksudnya standar kompetensinya apa dan kompetensinya apa saja yang akan dilakukan, itu nanti baiknya disampaikan pada saat awal. Sehingga asesi ini paham gitu loh. Saya akan dinilai kemampuan kepemimpinanku. Saya akan dinilai kemampuan berpikir analisisku. Saya akan dinilai perilaku melayani pelangganku gitu. Itu di sisi lain akan menguntungkan asesor, karena kalau asesinya paham, dia akan berupaya untuk menunjukkan perilaku itu. Tinggal nanti kemampuan asesor yang harus teruji apakah perilaku ini adalah perilaku realnya dia atau perilaku yang dibuat hanya pada saat assessment center. Gitu. Karena ya teman-teman, katakanlah teman-teman sudah paham terkait dengan indikator perilakunya. Terus teman-teman punya bayangan nanti kalau saya di ASES, saya akan menunjukkan bilang kayak gini gitu. Nah, kemampuan teman-teman jam terbang teman-teman nanti harus akan bisa menguji mana perilaku yang kayaknya tiap hari nggak kayak gini gitu. Ini hanya diwujudkan melalui itu hanya ditunjukkan pada saat assessment center gitu. Contohnya terkait dengan kepemimpinan. Biasanya kalau di kantor dia marah-marah gitu loh. Tapi karena ini dinilai dia jadi bersikap baik, lembut gitu. Nah, itu nanti teman-teman jam terbang teman-teman sih. Saya tidak bicara langsung bisa, tapi ini nanti jam terbang teman-teman ini yang akan melakukan menilai apakah oh ini perilakunya nyata kok gitu. Meskipun teman-teman juga bisa mengkonfirmasi antar simulasi, evidence antar simulasi, data dukung antar simulasi. Dan ini kemampuan teman-teman untuk membuat sebuah simulasi sereal mungkin. Perilaku kompetensi itu biasanya akan muncul alami pada saat dalam kondisi tertekan. Asesi dalam kondisi tertekan. Jadi kita dalam tanda kutip juga bisa memodifikasi simulasi kita atau memodifikasi lingkungan assessment center yang membuat gimana caranya agar si asesi ini menunjukkan perilaku yang sebenarnya. Dari soalnya kah, dari tekanan emosinya kah gitu. Itu bisa gitu. Ya ini jam terbang. Bu Wiwit yang lebih paham mengenai jam terbang. Aja.
Saya membantu menyimpulkan saja dari yang disampaikan Oke. Pak Ari tadi, yang berkaitan dengan bukti ya atau evidence. Nah, kalau teman-teman lihat di ORCE tadi itu observing, recording, kemudian classifying dan evaluating. Nah, ya tugas asesor kan melakukan itu semua sebenarnya. Makanya kita harus punya kemampuan itu. Yang paling akhir dari evaluasi itu kita diharapkan kita bisa menilai asesi yang sedang mengikuti proses asesmen itu punya kompetensi apa pada level berapa di bagian evaluasi. Nah, untuk bisa menentukan itu berarti kan sebelumnya kita melakukan klasifikasi, ya kan? Kita melakukan klasifikasi. Nah, apa yang diklasifikasi? Sebenarnya yang kita klasifikasi adalah dari bukti-bukti yang sudah kita peroleh itu tadi. Nah, bukti-bukti yang kita peroleh itu tadi, teman-teman, yaitu kita dapatkan dari proses simulasi. Jadi seperti yang disampaikan Pak Ari, bahwa ketika kita mau mau mengetahui orang ini punya kompetensi apa yang kita ukur pada proses assessment center, maka kita membentuk situasi tertentu yang memungkinkan kompetensi tersebut muncul, yaitu yang kita namakan simulasi. Nah, evidence itu ya kita dapatkan dari simulasi itu yang kita peroleh melalui proses perekaman atau recording maupun observing atau observasi. Jadi saya berjalannya dari belakang. Ya, kita dapat apa dengan melakukan apa. Itu kira-kira. Ini mengaitkan apa yang disampaikan Pak Ari dengan apa yang kita pahami sebagai evidence atau bukti. Sehingga nanti evidence atau bukti itu bentuknya bisa berupa tulisan ya yang diisi sendiri oleh asesi berdasarkan simulasi yang mereka ikuti, atau berupa rekaman suara gitu ya, yang nanti kita akan ubah juga dalam bentuk kata untuk memudahkan kita dalam melakukan klasifikasi. Bisa juga hasil kita mengobservasi perilaku yang tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Ari. Jadi intinya semuanya nanti berbentuk tulisan yang kita peroleh dari beberapa sumber, baik itu langsung oleh asesi, secara tidak langsung melalui rekaman, maupun secara langsung yang kita lakukan. Itu kira-kira. Itu ya Pak Ari ya? Iya. Kalau bisa disimpulkan. Itu. Iya, intinya Gimana, seperti teman-teman? itu. Semoga nggak bingung ya. Semoga nggak bingung ya. Ya, tapi kalaupun saat ini pemahamannya belum 100%, nanti kalau sudah melihat kompetensinya, semoga naik ya. Karena jangan memaksakan harus paham langsung 100% hari ini, pusing nanti kalian. Iya, betul. Oke, kita lanjutkan. Silakan, Pak. Kode etik. Nah, ini kode etik ini banyak sih. Saya mungkin hanya ingin kode etik setiap asesor memiliki harus percaya diri, menjaga kestabilan emosi, dapat menerima kritik dan teman-temannya. Ini intinya ini sih. Nanti ini sudah saya share ke Bu Wiwit. Kalau memang ini bisa dibagi nggak sih Bu Wiwit ke teman-teman? Iya, nanti tak taruh di e-learning. Sama ini Ari boleh izin ya, yang tak rekam kemarin itu dipublish di YouTube-nya psikologi. Boleh. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri karena kode etik itu sesuatu hal yang kita baca sendiri aja. Ini staf asesor, ini ada kode etik yang ini ya. Ini kode etik sebagai individu asesor. Terus ini ada kode etik pada etika profesionalisme. Jadi kalau kita bicara asesor itu adalah profesional sebagai profesional ya. Terus ada kode etik hubungannya dengan rekan kerja seprofesi, saling menghargai, saling memberikan umpan balik. Terus dalam hubungannya dengan profesi lain, dalam memberikan jasa penilaian kompetensi kepada pengguna jasa asesor. Ini termasuk melindungi pengguna jasa, mengutamakan ketidakberpahaman, ketidakberpihakan dan teman-temannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Terus memegang teguh rahasia yang menyangkut pemakai jasa asesmen dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan teman-teman. Sehingga assessment center ini kalau sampai bukti tadi bocor, itu teman-teman wajib menanggung. Karena kalau kita bicara evidence, itu kan personal banget gitu.
Ini sama kayak psikolog lah, nggak boleh data klien itu bocor kemana-mana. Terus penyampaian dan pemanfaatan hasil asesmen harus memperhatikan terkait dengan penyampaian dan penjelasan hasil asesmen diberikan dalam bentuk bahasa yang mudah dipahami pemakai jasa. Ini nanti kaitannya dengan feedback. Ya, ini jangan sampai teman-teman menggunakan bahasa yang terlalu teknis sehingga pengguna jasa asesmen tidak bisa memahami. Terus juga termasuk tujuan assessment center, karena assessment center itu tujuannya ada yang untuk mapping kompetensi itu artinya hanya untuk mengetahui level kompetensi seseorang, ada yang memang tujuannya untuk promosi. Bedanya, kalau mapping biasanya diuji dengan menggunakan standar kompetensi pada jabatannya saat ini. Kalau untuk promosi diuji dengan menggunakan standar kompetensi jabatan yang ditargetkan untuk diduduki asesi. Nah, ini kan kembali lagi penyampaian feedback itu disesuaikan dengan tujuan assessment center. Kalau mapping biasanya untuk pengembangan, kalau promosi ya untuk promosi. Sehingga nanti kesimpulannya kalau untuk promosi biasanya direkomendasikan untuk promosi dengan catatan atau tidak direkomendasikan untuk promosi. Karena apa gitu. Nah, kalau untuk yang mapping biasanya tujuannya adalah dilakukan pengembangan kompetensi di area A, B, C, D, E gitu. Nanti untuk rekomendasinya. Itu macam-macam ya. Kalau yang penugasan nanti untuk mapping ya Bu Wiwit ya. Bukan untuk promosi kan. Promosi mau promosi kemana ya? Iya, untuk mapping. Sehingga nanti kesimpulannya adalah dibutuhkan pengembangan di kompetensi apa saja. Itu aja. Nanti kesimpulannya. Nah, ini karena waktunya mepet, mungkin yang kode etik nanti teman-teman bisa baca. Sekarang kita masuk ke perencanaan assessment center. Sebelum nanti kita ke simulasi. Apa yang harus disiapkan pada saat perencanaan assessment center? Secara garis besar, ini yang harus dilakukan teman-teman. Pengumpulan data awal. Pengumpulan data awal ini data apa yang dimaksud? Termasuk di dalamnya data perusahaan. Data perusahaan dalam hal ini bisa profilnya, visi misi, termasuk riwayat revenue, profit, termasuk kalau memang ada riwayat terkait dengan mau bangkrutkah atau macam-macam. Karena semua data itu nanti bermanfaat pada saat teman-teman membuat simulasi. Terus review standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah standar kompetensi yang akan digunakan untuk assessment center. Reviewnya, salah satu reviewnya adalah kesesuaian dengan ini. Karena nanti teman-teman pada saat menyusun simulasi, teman-teman harus memastikan bahwa konteks simulasi itu memang sesuai dengan perusahaan yang menjadi tempat asesi bekerja. Jangan sampai perusahaannya adalah perusahaan mining atau pertambangan, tapi teman-teman menggunakan soal-soal simulasi yang diperuntukkan bagi perusahaan garment. Nah, itu nanti kalau kita bicara simulasi, sama-sama simulasi LGD, yang satu diskusinya adalah problem garment, sedangkan perusahaannya adalah mining, kan nggak nyambung. Atau teman-teman menggunakan simulasi dengan sesuatu hal yang berbeda. Yang berbeda contohnya, misalkan teman-teman menggunakan data, tapi datanya sepertinya datanya terlalu ngawur gitu loh, terlalu jauh dari data dari perusahaan. Itu juga akan membuat asesi bingung atau asesi kadang malah tidak percaya sama teman-teman sebagai asesor. Tidak percaya dalam hal ini adalah profesionalisme teman-teman. Ini bisa nggak sih bikin soal? Masuk data kayak gini aja salah gitu. Nah, itu kan menjadi perhatian penting. Karena untuk assessment center ini rata-rata yang dinilai, yang menggunakan assessment center adalah level jabatan middle manager ke atas. Yang artinya secara kompetensi analytical thinking sama konseptual, dia biasanya kritis. Sekali datanya salah, ya sudah. Kepercayaan terhadap soal turun, hasilnya teman-teman nanti tidak akan mendapatkan evidence yang diharapkan teman-teman. Ini menjadi penting. Yang selanjutnya adalah setelah paham kondisinya perusahaan, setelah paham kompetensinya,
teman-teman harus membuat soal simulasi. Alhamdulillahnya untuk penugasan ini teman-teman nanti akan dibuatkan. Yang merah-merah ini akan dibuatkan. Soal simulasi, metode simulasi dulu, Deng. Metode simulasi ini contohnya teman-teman akan menggunakan simulasi apa saja. LGD kah, LGD presentasi, in-tray atau in-basket, role play. Terus membuat soal simulasinya, terus menentukan asesornya. Nah, menentukan asesornya ini teman-teman nanti karena sudah dibentuk kelompok, ya asesornya yaitu. Nah, nanti dari satu kelompok itu mungkin perlu ditunjuk satu orang administrator. Administrator ini adalah seperti koordinator asesor gitu ya. Yang menentukan administrator ditunjuk oleh dosen atau teman-teman sendiri, Bu Wibit? Ini sepertinya dari dosen. Kalau Ya, kemarin oke. diskusi dengan Pak Haris. Jadi Oke, jadi teman-teman nanti- nanti latihannya jadi asesor aja. Oke, jadi teman-teman nanti latihannya jadi asesor. Terus selanjutnya adalah menyusun jadwal. Jadwal ini penting karena teman-teman harus bisa memperhitungkan terkait dengan kapan harus coffee break, kapan ASESI A harus ikut simulasi B, kapan ASESI C harus ikut simulasi D, yang bisa jadi dalam satu waktu, assessment center itu akan dilakukan paralel simulasi, terutama yang sifatnya personal. Terus instrumen, persiapan instrumen dalam hal ini termasuk sarana prasarananya dan juga briefing asesor. Sebelum asesi, karena assessment center kemarin kan saya sampaikan multi rate, multi tools, multi asesor. Nah, karena asesornya ini kadang kan juga banyak orang, harus disamakan persepsinya dulu. Harus menyepakati beberapa hal di dalam proses assessment center. Kita bedah satu-satu. Ini pengumpulan data awal, termasuk data awal di sini ada apa sih tujuannya, pesertanya siapa, aspek yang akan dinilai siapa, bisnis proses yang tadi saya sampaikan, perusahaan. Bisnis prosesnya di perusahaan itu seperti apa? Jangan sampai soalnya kita itu dianggap tidak valid sama asesi, ini penting. Terus permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini penting untuk teman-teman nanti dituangkan dalam bentuk simulasi, contohnya misalkan simulasi LGD, simulasi studi kasus, simulasi in-tray. Ya, teman-teman sekarang masih roaming ya, nanti kita bahas apa isinya itu masing-masing simulasi itu. Untuk pengumpulan metode pengumpulan datanya bisa macam-macam, bisa wawancara, bisa FGD, bisa analisis dokumen. Dokumen dalam hal ini adalah dokumen perusahaan, termasuk dokumen standar kompetensi sama kita browsing di internet. Setelah analis mengumpulkan data, kita bicara review standar kompetensi. Nah, ini standar kompetensi yang nanti akan digunakan untuk penugasan teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5 kompetensi yang teman-teman nanti akan gunakan untuk penugasan. Penugasannya sendiri setelah PTS ya, Bu Wibit ya, setelah mid semester. Terus kompetensinya ada achievement orientation, analytical thinking, planning and organizing, decision making, sama customer focus, di mana sama Pak Haris dibagi menjadi 3 klaster. Ini terkait dengan personal, ini terkait dengan managerial task, ini terkait dengan people atau sosial, people mastery, hubungan sosial. Nanti setelah paparan ini kita akan buka deh ini kamus kompetensinya karena teman-teman lebih paham. Selanjutnya adalah ini kita bicara bikin simulasi. Menentukan metode simulasi dan pembuatan soal simulasi. Simulasi assessment center harus mengacu kepada standar kompetensi yang akan diuji. Nggak mungkin gondong teman-teman bikin simulasi tapi acuan standar kompetensinya beda gitu kan, nggak nyambung. Nanti evidence-nya nggak nyambung. Terus memperhatikan sumber daya. Ya ini penting, sumber daya dalam hal ini termasuk berapa asesornya. Karena nanti kembali lagi kepada beban kerja asesor,
untuk menyelesaikan semua simulasi termasuk asesor di dalam melakukan classifying sama evaluasi. Karena ini cukup banyak menyita energi asesor. Dan simulasi saling melengkapi. Saling melengkapi itu maksudnya adalah simulasi A nanti akan melengkapi simulasi B. Simulasi B melengkapi simulasi C. Sehingga saran dari saya, meskipun ini mungkin nggak baku ya harus ada, tapi saran dari saya untuk satu kompetensi minimal harus digali melalui 2 simulasi minimal, sehingga nanti evidence di simulasi 1 kalau tidak lengkap bisa dilengkapi dengan evidence di simulasi 2 untuk satu jenis kompetensi yang digali. Contohnya kompetensi terkait dengan analytical thinking digali melalui simulasi presentasi sama simulasi studi kasus. Sehingga nanti pada saat ada data dukung yang kurang pada saat presentasi bisa dilengkapi dengan evidence dari studi kasus. Dan untuk soal simulasi upayakan kritis, eksploitatif artinya mampu menggali perilaku kompetensi asesi, mengeksploitasi itu, dan kreatif. Soalnya ya nggak monoton juga gitu. Tahapan untuk membuat soal simulasinya adalah yang pertama tahu dulu tujuan assessment center siapa sama siapa pesertanya. Karena nanti jenis soal, jenis penggunaan, pilihan kata, dan ini juga penting teman-teman ya. Pilihan kata, pilihan kalimat untuk soal simulasi upayakan sesuai dengan karakteristiknya peserta. Saya contohkan tadi, pada saat teman-teman membuat soal untuk perusahaan mining, ya gunakan kata-kata yang familiar untuk perusahaan mining. Pada saat teman-teman akses di perusahaan garment, gunakan kata-kata yang familiar untuk perusahaan garment. Pelajari data. Soal assessment center itu tidak bisa digunakan satu soal untuk semua proses assessment center di semua perusahaan. Kadang untuk simulasi, sama-sama simulasi studi kasus, untuk perusahaan A, B, C, D, E itu beda-beda. Meskipun standar kompetensinya sama, tapi soal untuk menggali evidence perilaku kompetensi untuk standar kompetensi itu harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaannya. Contohnya untuk kompetensi analytical thinking. Setahu saya banyak perusahaan yang menggunakan kompetensi analytical thinking atau decision making. Itu banyak perusahaan yang menggunakan itu. Tetapi apakah tools simulasinya sama untuk semua perusahaan? Seharusnya beda. Disesuaikan dengan data tadi yang teman-teman sudah gali di awal. Pelajari kompetensi yang akan digunakan untuk menilai atau untuk assessment center, desain persoalan, membuat desain dan mengembangkan desain. Oke. Selanjutnya adalah ini membuat jadwal. Aspek yang harus dilihat dalam membuat jadwal adalah tujuan asesmen, ini penting, tujuan asesmen, jumlah asesinya, desain asesmennya mau seperti apa, simulasi yang akan digunakan seperti apa, waktu tunggu asesi. Jadi jangan sampai asesinya kita minta ada satu asesi yang ikut simulasinya pagi, yang satunya sore, sehingga dari pagi sampai jam 10, tapi nanti dipanggil lagi jam 3 sore, itu kan kasihan. Sehingga teman-teman harus membuat jadwal gimana caranya agar si asesi ini jangan terlalu lama menunggu. Mobilitas asesi juga kita pertimbangkan. Kalau ada yang mau penerbangannya sore, ya gimana caranya agar selesai siang. Efisiensi waktu. Ini contoh yang kemarin saya susun ya. Ini contoh saja. Ini ada 5 orang asesi, AA, BB, CC, DD, EE. Dan pada saat ini ada simulasinya ada LGD, studi kasus, presentasi, sama pengisian kurikulum vitae. Nah, ini kita menetapkan untuk yang kurikulum vitae, asesornya siapa yang menilai untuk AA. Pada saat LGD, asesornya siapa. Pada studi kasus, asesornya siapa.
pada saat presentasi asesornya siapa. Dan teman-teman kalau melihat jadwal ini, AA itu dinilai oleh 5 orang asesor untuk jenis simulasi yang berbeda. Nah, nanti pada saat asesor meeting ini baru nanti kita diskusikan. Kelimanya ini menilai A, kita simpulkan. Termasuk mengatur jadwal, jangan sampai ada jadwal yang bentrok. Ini contohnya ada presentasi sama studi kasus. Ada yang pagi presentasi untuk sesi DD sama EE, ada yang jam yang sama melakukan studi kasus untuk AA, BB, CC. Nah, ini penting, tadi kita harus mempertimbangkan waktu tunggu ASESI agar tidak terlalu lama menunggu. Dan waktunya jadinya efisien. Ya, ini teknis saja sambil, ini tidak baku ya teman-teman ya, ini dikembalikan lagi kepada kondisi di lapangan. Ini tidak baku, yang penting prinsip di dalam penyusunan jadwal ini teman-teman paham. Prinsip asesmen harus diakomodir di sini, multi rate, multi asesor, multi tools atau multi simulasi. Itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita bicara instrumen dan sarana prasarana. Item yang harus disiapkan pasti alat tesnya. Alat tes, soal simulasi, berkas respon atau lembar kerja asesi apabila ada, pasti ada ini entah sifatnya online maupun formulir, terutama yang sifatnya formulir harus dipastikan jumlahnya cukup sesuai dengan jumlah asesi, form observasi kalau memang diperlukan, terutama kalau yang nggak online atau yang offline, terus jadwal, evaluasi, label nama asesi, berkas administrasi lainnya, dan ATK. Terus untuk sarana prasarana juga harus dipastikan kalau offline ruangannya memadai, layout tempat duduknya apabila nanti harus melakukan proses simulasi bersamaan dalam waktu yang bersamaan untuk 2 atau 3 jenis simulasi itu harus diperhatikan. Meja kursi, alat penunjang, LCD, CCTV, audio, alat rekam dan teman-temannya, termasuk jenis layout. Sekarang itu ada layout yang menggunakan apa itu namanya mirror apa itu cermin yang nggak kelihatan, itu apa namanya Bu Yubit, yang kita bisa melihat dari sana tapi kita bisa melihat ke asesi tapi asesi nggak bisa melihat kita, itu apa mirror apa ya, lupa ya, apa ya namanya, di lab ada sih. Iya, itu kan juga psikotes kan bisa juga menggunakan itu. Oke, kita sebelum ke simulasi kita diskusi dulu masalah perencanaan. Ada yang mau ditanyakan untuk perencanaan assessment center sebelum habis ini kita masuk ke simulasi? Oke, silakan kalau yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada yang tanya, saya tanya loh nanti. Pertanyaannya adalah apa saja yang harus disiapkan pada saat kita melakukan assessment center? Apa saja yang harus disiapkan? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya tanya, apa saja yang harus disiapkan pada saat kita mau melakukan assessment center? Yuk, siapa yang bisa jawab? Sepemahaman teman-teman saja, apa saja? Oke, Mbak Farah, apa saja yang harus disiapkan sebelum kita melakukan assessment center? Terima kasih Pak, kebetulan saya nyatet. Ada Oke, boleh. pengumpulan data awal, entah itu data awal dari perusahaan dan lain-lain, review standar kompetensi, penentuan metode yang dipakai ketika akan simulasi, pembuatan soal simulasi, terus penentuan asesor yang akan melaksanakan menjadi asesor, menyusun jadwal pelaksanaan asesmennya itu, terus melakukan persiapan instrumen dan lain-lain yang akan digunakan, lalu briefing sebelum melaksanakan. Sebelum pelaksanaannya, oke. Makasih Mbak Farah. Jadi itu ya poin-poin yang teman-teman harus pahami. Setidaknya nanti teman-teman praktekkan di dalam penugasan. Ya, beberapa partnya akan dibantu oleh dosen. Itu bersyukurnya teman-teman gitu. Tapi nanti kalau teman-teman kerja, ya nggak ada yang bantu, Rek. Ya teman-teman yang harus nyiapin sendiri, teman-teman yang harus cari data perusahaannya gitu. Mas Haris itu pasti saya yakin sering banget cari data perusahaan untuk bikin soal tuh. Cari data perusahaannya, terus teman-teman harus menentukan metodenya gitu loh. Teman-teman harus bikin soal simulasinya, seberapa kompleks soal simulasinya gitu. Karena assessment center untuk level top manager, top
top leadership sama untuk middle manager pasti beda dong. Kompleksitas soalnya pasti beda dong. Karena soal untuk menyasar level kompetensi level 5 sama soal untuk menyasar level kompetensi level 3 gitu beda juga gitu kompleksitas soalnya. Nah, ini teman-teman nanti juga harus belajar terkait dengan itu. Jadi bisa dibayangkan ya, asesor itu harus paham bisnis prosesnya organisasi, bisnis proses, dan teman-teman harus menerjemahkan itu menjadi soal simulasi. Itu yang menurut saya tantangan. Kalau Mas Haris yang sudah berkecimpung di banyak perusahaan mungkin sudah terbiasa gitu. Tapi bagi teman-teman saya yakin tantangan. Hari ini harus mengakses perusahaan mining, besok harus mengakses perusahaan garment, besoknya lagi harus mengakses perusahaan otomotif gitu. Bisa dibayangkan teman-teman harus paham nih bisnis proses ketiga perusahaan ini dan teman-teman harus membuat soalnya gitu. Kecuali kalau teman-teman memang asesor internal perusahaan. Kayak di Badan POM ya kita punya asesor tapi asesor internal di organisasi Badan POM. Nah, itu cara ngambil datanya lebih mudah. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjut ke simulasi. Nanti kalau ada yang tanya, silakan tes aja. Simulasi, kita masuk ke simulasi. Oke, simulasi adalah alat ukur penilaian kompetensi dengan menggunakan persoalan yang menggambarkan situasi dan kondisi secara nyata mungkin muncul dalam tugas sehari-hari asesi. Jadi kembali lagi, pada saat teman-teman menyusun soal simulasi, upayakan soalnya itu benar-benar menggambarkan realita yang memang dihadapi oleh asesi. Sehingga tidak terjadi bias pemahaman, karena nanti yang diharapkan teman-teman adalah teman-teman akan mendapatkan evidence atau data dukung yang cukup. Bisa dibayangkan pada saat teman-teman membuat soal, tetapi soalnya tidak related dengan kondisi yang dihadapi oleh asesi, kemungkinan teman-teman untuk mendapatkan data dukung yang relevan akan sangat kecil. Tapi pada saat teman-teman mampu membuat simulasi yang mendekati kondisi nyata perusahaan, entah dalam hal ini dari konteks lingkungan atau dari konteks soal yang teman-teman susun, teman-teman akan semakin besar mendapatkan data dukung yang teman-teman perlukan untuk melakukan classifying sama evaluating sampai ke pelaporan. Dalam simulasi, situasinya dibuat semirip mungkin dengan situasi kerja asesi. Nah, ini penting, ujung-ujungnya adalah jam terbang. Jam terbang asesor untuk dapat menyiapkan simulasi yang semirip mungkin dengan perusahaan. Ini jenis-jenis simulasinya, lebih dari 7 sebenarnya. Ini hanya yang sering digunakan, rata-rata ada LGD, Leaderless Group Discussion. Ada studi kasus atau analisis kasus, ada presentasi, ada game, ada intre atau in basket, ada role play atau bermain peran, ada wawancara. Wawancara itu saya kasih bintang. Beberapa asesor tidak menggunakan wawancara. Karena wawancara ini wawancara berbasis kompetensi, biasanya ini digunakan sebagai pelengkap. Dan setahu saya jarang ada assessment center yang hanya menggunakan wawancara. Wawancara pasti digunakan mendampingi simulasi yang lain. Ini beberapa contoh simulasi, nanti kita bisa diskusikan yang akan digunakan kalau tidak salah untuk yang penugasan teman-teman adalah 1, 2, 3. Gini ya Bu Wiwit ya, atau ada lagi Bu Wiwit? 1, 2, 3 kan ya Bu Wiwit? Untuk tugas teman-teman. Kemarin itu rencana awal kita kan gitu ya Pak Aris. Kemungkinan Mas Ari, kemungkinan yang presentasi akan diganti dengan scheduling. Oke, presentasi akan diganti dengan scheduling. Nanti mungkin akan dijelaskan Pak Aris ya, mekanisme terkait dengan scheduling.
Oke, teman-teman setidaknya sudah punya gambaran. Nanti penugasan teman-teman akan menggunakan simulasi yang seperti apa. Ini contoh matrik kompetensi dan simulasi. Jadi teman-teman dalam perencanaan salah satu yang akan dilakukan adalah teman-teman memastikan membuat matrik ini dan dipastikan satu kompetensi minimal ada X-nya 2 tempat. Lebih banyak X-nya lebih baik. Kayak gini, pengambilan keputusan. Kita gali melalui LGD, kita gali melalui presentasi, kita gali melalui wawancara, kita gali melalui game, kita gali melalui intre gitu. Sehingga nanti pada saat asesor meeting, datanya lebih lengkap, evidennya lebih lengkap. Kalau eviden lebih lengkap, itu sangat memudahkan teman-teman pada saat menyusun laporan. Itu evidennya lengkap, gampang banget bikin laporan gitu. Tinggal membahasakan eviden menjadi bahasa laporan gitu. Tentunya dengan teknik-teknik tertentu ya, tidak copy paste gitu. Minimal 1 kompetensi, minimal 2 yang dicentang. Jangan hanya 1. Karena nanti kalau 1 sekali kurang evidennya, bingung teman-teman. Gitu ya, ini contoh matrik, ini kompetensi, ini simulasi yang akan digunakan. Terus, oke, sudah. Untuk sesi yang pertama. Sekarang kita diskusi, sebelum nanti kita masuk ke simulasi LGD, tapi sebelum ke simulasi LGD, nanti saya akan menyampaikan terkait dengan kompetensi sama apa yang dilakukan di Badan POM dalam hal kaitannya adalah aplikasi kami. Oke, sekarang kita diskusi terkait dengan tadi, ada ORCE, kompetensi dasar, ada persiapan, ada perencanaan dan persiapan, sampai kita simulasi pengantar. Ini simulasinya ke pengantar ya, pengantar simulasi. Nanti simulasi per detailnya itu kita gali lagi, kita berdalam lagi. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ya, memang banyak dalam satu waktu ya Pak Ari. Makanya kalau nggak didiskusikan itu salah gitu. Karena Iya. semakin Takutnya teman-teman ditanyakan, didiskusikan, insya Allah akan lebih memperjelas. Sepakat. Jangan sampai kayak tadi contoh di awal loh. Saya bicara mobil 2 pintu, persepsi saya Ferrari, teman-teman memahaminya pickup kan ya nanti nggak nyambung, Rek. Sama-sama mobil 2 pintu nggak salah gitu loh. Pickup kan mobilnya 2 pintu, 3 pintu di pintu belakang yang pickupnya. Jangan sampai seperti itu. Ya, saya cek deh ini Mbak Gabriela paham nggak atau bingung? Mbak Gabriela Rahmanda. Gabriela. Iya, dari minggu kemarin itu hadir ya. Kita tanya nggak pernah jawab yo. Ya Ari ya, sampai tak ngeri. Coba dicolek via WA Rizal temennya. Cek Daud, cak durunge iku. Mas Daud. Nanti habis Mas Daud, Mbak Gabriela ya, minta tolong temennya dicolek dong. Ya Rizal tolong dicolek ya. Tolong siapapun, tolong sampai dia jawab. Oke, Mas Daud gimana? Ada yang mau ditanyain? Kalau tanya yang terakhir itu, Pak, boleh slide-nya dimunculin lagi? Oke, boleh sebentar. Ya, ini ya Mas Daud ya, yang matrik ya? Iya. Oke. Ini untuk matrik kompetensi dan simulasi ini maksudnya itu untuk pesertanya itu atau untuk pesertanya gitu Pak? Untuk asesornya. Oh, untuk asesornya. Jadi pesertanya nggak perlu setelah pada saat perencanaan. Oh, perencanaan. Oh iya, Pak. Jadi ini berarti pas pada perencanaan gitu ya, Pak? Iya, betul. Asesinya jangan dikasih tahu ini. Oh. Nanti iya. asesinya cukup diketahui kompetensi yang akan dinilai. Oh. Tapi tidak perlu dikasih tahu. Nanti LGD kalian akan dinilai kompetensi ABC ya, presentasi akan dinilai kompetensi ABC ya. Nggak perlu. Asesi cukup tahu kompetensi apa yang akan dinilai. Nah, ini nanti pegangannya si asesor ini, matrik ini. Untuk menentukan simulasinya itu gimana, Pak? Kok Nah, bisa kembali lagi. Ada yang 2, ada yang 4 gitu, 5. Setiap kompetensinya itu. Oke, gini. Tadi kan di awal teman-teman harus melakukan review kompetensi, menyusun desain simulasi, sama menyusun soal simulasi. Kata kuncinya adalah
satu kompetensi minimal digali oleh 2 simulasi. Sehingga pada saat teman-teman menentukan desain simulasinya, teman-teman sudah punya bayangan simulasi yang akan saya kembangkan ini nanti untuk menggali kompetensi apa. Jadi, cara menentukan simulasinya adalah teman-teman harus paham kompetensinya dulu. Teman-teman harus paham indikator perilakunya dulu, baru nanti teman-teman akan menetapkan, oke, kalau indikator perilaku seperti ini, saya akan menggunakan simulasi seperti apa. Sehingga teman-teman harus paham karakteristik dari kompetensi sama karakteristik dari masing-masing simulasi. Ya, ini kembali lagi kepada kemampuan asesor untuk memahaminya gitu. Penggunaan simulasi apa tergantung kompetensi yang dinilai. Indikator perilakunya seperti apa. Itu. Mungkin menambahkan penjelasan Pak Ari ya. Teman-teman untuk ketika nanti sudah misalnya setelah lulus ikut sertifikasi asesor AC, itu kadang pun kita tidak akan membuat seperti ini gitu. Jadi kalau kita ikut di sebuah konsultan gitu ya, kayak punya perusahaannya Pak Haris, itu kan memang konsultan ya, beliau yang menyelenggarakan. Itu asesornya mungkin ya tidak akan membuat ini gitu. Nah, Pak Harisnya sendiri yang sebagai pemilik dan pengkreat ya, yang menyusun assessment center di jasa yang dia berikan, itu yang akan membuat ini gitu. Pun setiap simulasi itu punya sifat sendiri-sendiri. Artinya sifat yang melekat pada simulasi itu cocoknya untuk mengakses atau mengukur kompetensi tertentu. Jadi tidak semua. Misalnya saja, kalau berpikir analisis ya di LGD itu tentu akan dibutuhkan. Karena di LGD itu teman-teman diminta untuk menyampaikan pendapat tentang sebuah persoalan. Nah, pendapat tentang sebuah persoalan itu tidak akan muncul kalau teman-teman tidak punya kemampuan berpikir analisis. Termasuk ketika wawancara itu kan ada pertanyaan yang disampaikan, tentu dalam menjawab juga membutuhkan kemampuan berpikir analisis, termasuk game dan termasuk intrai. Artinya pemilihan simulasi untuk mengukur kompetensi apa itu berdasarkan sifat dari simulasi itu sendiri. Dan seperti yang Bu Wit bilang tadi, ketika nanti kalian awal-awal berkarir sebagai asesor di AC gitu ya, kalian mungkin nggak akan membuat gini. Di sebagian proyek ini dinamakan assessment protokol. Kalau Pak Ari menyebutnya matrik kompetensi versus simulasi. Nah, itu kita mungkin nggak akan membuat. Saya sendiri pun nggak akan membuat ini sebagai seorang asesor. Pak Ari menyampaikan ini karena mungkin posisi Pak Ari di BPOM itu memang pelatih gitu ya. Ya, beliau yang menyusun ini karena memang karena Pak Ari ini di bagian SDM, ya tugasnya memang ini. Gitu. Ini untuk melengkapi apa yang ditanyakan Daud dan mungkin apa yang ada di benak yang lain. Nah, saya kan sebagai praktisi saja nih, tidak pernah berperan sebagai Pak Ari maupun Pak Haris di sebuah instansi yang menyelenggarakan. Nah, kalau saya nggak bikin ini memang. Saya memastikan saya punya kompetensi di awal yang tadi disampaikan oleh Pak Ari, yang ORCE itu. Sehingga saya bisa memastikan evidence yang diperoleh melalui simulasi ini akan saya gunakan di dalam mengevaluasi asesi. Punya kompetensi ini enggak, punyanya dalam level berapa gitu. Itu ya Bu Wit menambahkan. Oke, makasih Mbak. Biasanya yang nyusun ini administratornya. Biasanya yang menyusun matrik ini administratornya. Kalau asesornya sih enggak. Tapi asesornya biasanya langsung dikasih matrik ini gitu. Jadi langsung ini nanti matriknya seperti ini, kompetensi yang mau diukur seperti ini, simulasinya ini, terus matriknya seperti ini, sehingga asesor itu paham pada saat saya bertanggung jawab terhadap LGD, berarti saya harus mencari evidence 4 kompetensi minimal: analisis, pengambilan keputusan, kerjasama,
komunikasi itu panduan gambaran untuk asesornya. Yang nyusun biasanya sih administratornya. betul. Administratornya. Kalau guyonannya Pak Haris, Rek, jadi asesor itu ribet. Ya kerjanya banyak kali. Beliau senangnya jadi administrator ya, karena mampu, duitnya lebih banyak katanya. Padahal kan nyusun itu nggak gampang loh. Tambah uang ya, levelnya itu di atasnya asesor lagi. Nggak akan mungkin bisa jadi administrator karena kalau nggak pernah jadi asesor juga. Betul, Gitu. betul. Jadi Pak Ari dan Pak Haris ini sudah levelnya administrator, kalau Bu Wit levelnya masih asesor. Ya gitu, beruntung banget kan teman-teman ini. Aduh, Bu Wiwit ini ada saja. Ya ini biar teman-teman Iyalah. biar teman-teman punya gambaran secara utuh gitu, meskipun nanti teman-teman pada saat terjun mungkin nggak sampai nyusun materi, tapi setidaknya teman-teman tahu gitu loh nyusunnya bagaimana. Ada lagi Kak? Daud, Mas Daud paham ya? Paham, tapi itu kalau untuk bisa terbilang kalau asesor itu masih belum mempunyai wewenang untuk menyusun yang tadi itu, Pak. Biasanya sih kembali Atau lagi ya di bisa dalam asesor itu. ya, memberikan masukan bisa kalau mau nyusun, terus nanti dikasihkan Pak Haris, saya sudah susunkan ini, Pak Haris akan senang banget, alhamdulillah kerjaan saya dibantu kan gitu. Jadi poinnya gini, assessment center itu nanti ada satu orang yang berperan sebagai administrator assessment center, ada beberapa orang yang berperan sebagai asesor, dan setiap orang ini memiliki peran masing-masing. Untuk administrator biasanya nanti lebih banyak berperan mengkoordinir mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai ke pelaporan, termasuk mendampingi pada saat asesmen asesor meeting. Dan ada beberapa administrator yang berperan juga sebagai asesor, tapi ada juga administrator yang memang perannya hanya administrator dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan perencanaan. Jadi tadi yang nyusun jadwal, nyusun matrik, nyusun ngembangin tools itu administrator. Pertanyaan tadi, apakah asesor boleh mengembangkan itu? Boleh, tapi untuk approval-nya administratornya. Pengesahannya administratornya. Itu Mas Daud. Pak. Terima kasih, Pak. Bu. Oke, makasih. Ada lagi kah? Kalau nggak ada lagi, kita istirahat dulu. Kita gabung lagi jam 9, 15 menit ya. Jam 9.55, Mak. Gitu ya Bu Bibi ya. Kita gabung lagi jam 9.55. Ya, oke teman-teman, seperti kemarin ya, kita break sampai jam 9.